Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Silva Prasetyo dengan NIM 1301194205 bersama dengan rekan saya yaitu Eka Yahya Iskandar Syah dengan NIM 13011190343. akan melakukan presentasi mengenai laporan tugas besar analisis kompleksitas algoritma. Yang pertama ada definisi dan psikode. Insertion sort. Definisi insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array. Kemudian membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya. Algoritma ini seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Algoritma ini dapat mengurutkan dari data besar ke kecil ascending dan kecil ke besar descending. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar karena kompleksitas dari algoritma ini adalah di mana n adalah jumlah item. Yang kedua ada psikode. Tidak perlu saya jelaskan, cukup disimak saja. Kemudian yang selanjutnya ada gnome sort. Definisi. Gnome sort adalah algoritma sorting seperti mengurutkan penyisipan. Tetapi perpindahan sebuah elemen ke tempat yang tepat dilakukan dengan serangkaian swap, seperti di bubble sort. Data yang sudah masuk secara acak akan dibandingkan jika pengurutannya adalah berdasarkan nilai terkecil ke nilai yang terbesar atau pengurutan ascending. Data yang diambil dan dibandingkan dengan data yang di samping kirinya. Jika data yang di samping kirinya nilainya lebih besar, maka akan ditukar. Dan jika sebaliknya, maka tidak ditukar. Kemudian tetap pada nilai itu akan dibandingkan lagi dengan nilai yang kecil dari belakang. Begitu seterusnya, sampai nilai terkecil berada pada urutan yang paling depan. Kemudian akan dibandingkan lagi dari belakang. Jika masih ada nilai yang kecil pada posisi belakang, akan dibandingkan dengan nilai yang ada di depan. Keuntungan gnome sort. Yang pertama, dapat dijalankan dengan cukup cepat dan efisien untuk mengurutkan list yang urutannya sudah hampir selesai. Yang kedua, algoritma ini biasanya digunakan untuk mengenalkan konsep dari sorting algoritma pada pendidikan komputer karena idenya yang cukup sederhana. Kelemahan gnome sort yaitu ukuran kode relatif kecil. Dan untuk ini psikode-nya. Yang selanjutnya adalah hitung TN. Insertion sort. Tidak perlu saya jelaskan. Yang selanjutnya adalah base case. Kondisi terbaik tercapai jika data telah terurut. Hanya satu perbandingan dilakukan untuk setiap posisi I sehingga terdapat N-1 perbandingan atau big O(n). Worst case. Kondisi terburuk worst case tercapai jika data telah urut namun dengan urutan yang terbalik. Yang kedua ada gnome sort. Gnome sort merupakan algoritma yang kurang efisien. Kompleksitas waktunya adalah O(n²). Best case. Best case kompleksitas waktunya adalah O(n²). Worst case kompleksitas waktunya adalah O(n²). Average case kompleksitas waktunya adalah O(n). Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Eka Yahya Iskandar Syah. Ya, terima kasih Bambang. Mungkin sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh ilustrasinya. Yang pertama ada insertion sort, begitu pseudocode-nya atau algoritmanya. Kemudian saya mengambil contoh diberikan array A 4 array yaitu 5, 3, 2, 4 gitu. Kan di sorting gitu. Nah, di sini saya melakukan tracing dari array 5, 3, 2, 4 dan posnya 1 gitu, seperti di algoritma di atas. Dalam kondisi pos 1 kemudian selanjutnya untuk algoritma while I lebih besar sama dengan 1 dan array A
ke I-1 lebih besar dari X. Yaitu ada perpindahan dari 5 ke array kedua, array ke 1 dan 3 ke array ke 0 gitu. Dan kemudian di bawahnya begitu pula selanjutnya sampai pos yang ketiga, posnya sama dengan 3 gitu. Nah, selanjutnya ada genome sort. Di genome sort ini begitu pseudocode-nya. Kemudian saya mengambil contoh array yang sama 5324. Nah, di 5324 ini di pos ke 0, posnya itu 0, kemudian ada algoritma array A iterasi ke pos kurang dari array A iterasi ke pos min 1, maka perpindahan dari iterasi ke 0 dan ke 1 yaitu array ke 1 array ke 0 dan ke 1. Nah, di sini dapat terlihat array 5 pindah ke iterasi kedua, dan array iterasi pertama 0 atau array dengan indeks 5 ke iterasi kedua begitu. Nah, dan begitu pula selanjutnya sampai posnya sama dengan 4. Kemudian ada analisis tabel dan grafik. Di sini kami melakukan uji coba dengan bahasa Python di komputer kami dengan input size 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, dan 400. Itu kelipatan 50 sampai 400. Nah, di sini ada perbandingan insertion sort dengan genome sort. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit codingannya, mungkin izin share screen, Bang. Nah, di sini untuk insertion sort. Di sini untuk insertion sort running. Nah, di sini saya menggunakan kami menggunakan perulangan array dengan random sampai jumlah arraynya 400 gitu. Nah, di sini ada codingannya. Mungkin saya jelaskan dulu. Di sini ketika jumlah elemennya atau jumlah arraynya itu 50, terdapat kompleksitas waktunya atau jumlah waktu yang diperlukan adalah 0,009961. Nah, untuk jumlah elemen atau jumlah arraynya 100 dapat 0,001996. Untuk array ke 150 terdapat 0,0049. Untuk jumlah array 200 0,006981. Untuk jumlah array 250 terdapat 0,01595, dan untuk jumlah elemen 300 terdapat 0,0179. Jumlah elemen 300 atau jumlah array 350 terdapat 0,01791, dan untuk jumlah elemen atau array sebanyak 400 terdapat pemrosesan waktu 0,03789. Di sini bisa kita lihat algoritma yang kami gunakan untuk insertion sort tersebut. Nah, kemudian ada genome sort. Nah, untuk algoritmanya itu sendiri dilihat di sini. Saya menggunakan
array sampai 400 juga saya menggunakan random angka untuk arraynya begitu, dari 50 sampai 400-nya. Terus kita bisa running di sini. Nah, untuk jumlah array sebanyak 50 terdapat pemrosesan waktu 0,000996. Untuk jumlah elemen atau jumlah arraynya 100 dapat 0,0039. Untuk jumlah array 150 terdapat 0,0079. Untuk jumlah elemen 200 dapat 0,02357. Untuk jumlah elemen atau jumlah array sebanyak 250 terdapat 0,0269. Untuk jumlah elemen atau jumlah array 300 terdapat 0,03706. Untuk jumlah array 350 terdapat 0,04786. Untuk jumlah elemen atau jumlah array sebanyak 400 terdapat 0,07878. Mungkin untuk grafiknya ini memang boleh share screen yang tadi. Boleh atas. Semuanya saya masukkan ke sini. Jadi input size saya bandingkan input size 50, 100 sampai 400 menggunakan algoritma insertion sort dengan menggunakan algoritma genome search. Mungkin bawah. Dapat dilihat algoritma insertion sort yang warna biru dan genome search warna oranye itu bisa kita lihat kalau efektivitas penggunaan insertion sort lebih baik daripada genome sort. Ketika menggunakan genome sort lebih banyak waktu yang diperlukan untuk pemrosesan algoritmanya gitu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan sebelumnya terima kasih untuk Bu Emma karena telah mengajarkan kepada kami mata kuliah analisis kompleksitas algoritma. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.